Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal dari operasi integral konvolusi. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang integral konvolusi secara umum, secara singkat. Integral konvolusi bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi kalau ada konvolusi dari sinyal xt dan ht dilambangkan dengan bintang ini ya, xt bintang ht, bacanya xt konvolusi ht, itu bisa kita cari pakai rumus integral min tak hingga sampai tak hingga x tau h t min tau d tau. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini kan berarti kita memerlukan beberapa langkah untuk menemukan yt, yakni integral konvolusi dari sinyal xt dan ht. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, langkah-langkahnya itu dijabarkan seperti ini. Jadi yang pertama, kalau kita perhatikan rumus ini, integral x tau h t min tau d tau, berarti kan kita perlu tahu x tau dan perlu tahu h t min tau sebelum mengalihkan dan mengintegralkan. Nah, berarti langkah yang paling pertama selain kita mencari x tau ya, x tau otomatis diketahui dari soal. Kalau diberikan sinyal xt dan ht berarti pasti kita bisa mencari x tau. Kemudian untuk mencari ht min tau berarti kan awalnya kita tahu h taunya dulu toh. Kita tahu h taunya dulu, habis itu kita lakukan pembalikan waktu. Kita lakukan operasi pembalikan waktu agar diperoleh h min tau. Jadi karena kita perlu h t min tau, berarti terlebih dahulu kita harus mencari h min tau yang diperoleh dari sinyal h tau yang dibalikkan waktunya. Habis ketemu h min tau, kemudian dilakukan operasi pergeseran waktu sejauh t sehingga diperoleh h t min tau. Nah, x tau-nya sudah ada, h t min tau-nya sudah ada. Berarti langkah selanjutnya adalah dikalikan. Langkah yang kedua adalah mengalihkan x tau dengan h t min tau untuk semua nilai tau dengan t tetap. Nah, langkah yang ketiga, hasil perkalian tadi dijumlahkan atas semua tau untuk menghasilkan sebuah nilai output yt. Habis itu langkah 1 sampai 3 diulangi dengan t yang bervariasi dari min tak hingga sampai tak hingga untuk menghasilkan seluruh nilai output yt, karena yt tadi adalah bentuknya adalah integral. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita aplikasikan langkah-langkah ini ke sebuah contoh soal. Kemudian nanti kita juga akan membandingkan antara konvolusi, integral konvolusi yang diperoleh dari rumus yang pertama ini, xt konvolusi ht, kita ingin membandingkan dengan yt yang diperoleh dari ht konvolusi xt. Ini kita review sedikit, barangkali ada yang lupa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa sifat dari konvolusi itu adalah komutatif, berarti dibolak-balik sama. Artinya yt yang dihasilkan dari xt konvolusi ht itu nantinya akan sama dengan ht konvolusi xt. Di minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa rumus yang kedua ini, yakni bentuk integral yang kedua ini relatif lebih mudah dibandingkan rumus yang pertama, karena rumus yang ini yang kita geser-geser, yang kita lakukan pembalikan waktu dan pergeseran waktu itu adalah sinyal xt-nya, sedangkan yang ini yang dilakukan pembalikan waktu, pergeseran waktu adalah ht-nya, dan itu menurut buku sinyal and system itu relatif lebih mudah yang rumus yang kedua ya. Tuh. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soal. Jadi ini ada dua soal. Dua soal ini, soal yang pertama akan saya bahas
bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian soal yang kedua ini nanti akan kalian buat latihan agar lebih paham akan bagaimana cara mengoperasikan integral konvolusi ya. Nih, langsung saja nomor 1. Nomor 1 ini saya tulis dulu penyelesaian dari xt 10 ini ya. Saya tulis dulu agar tidak bolak-balik melihat ke soal. Kemudian HT-nya adalah 10 1 T2 lainnya. Nah, soal yang pertama ini kita akan coba pakai cara yang rumus pertama, YT yang diperoleh dari XT konvolusi HT. Kemudian yang kedua, YT itu kita cari dengan menggunakan HT konvolusi XT. Kita pakai cara yang pertama dulu, yakni YT yang diperoleh dari XT konvolusi HT ya. Ini saya singkirkan dulu. Ini saya singkirkan dulu tadi. Berarti sekarang kita kerjakan pakai langkah-langkah yang tadi ya. Anggaplah ini nanti akan saya sebutkan lagi waktu ngerjakan soal, jadi nggak perlu dilihat lagi. Sekarang kita fokus ke sini. YT-nya tadi untuk poin yang pertama kita cari pakai konvolusi XT dengan HT. Berarti ini adalah integral min tak hingga sampai tak hingga X tau, ini tau ya, tau HT min tau D tau. Seperti yang tadi saya sebutkan pada langkah-langkah operasi integral konvolusi. Integral konvolusi itu yang pertama langkahnya adalah menentukan HT min tau. Menentukan HT min tau itu tadi pakai beberapa langkah. Untuk lebih mudahnya saya tulis dulu yang X tau-nya ya. X tau-nya adalah, kalau XT-nya adalah begini, dituliskan seperti ini, maka X tau-nya tinggal mengganti yang awalnya T menjadi tau. 1 bernilai 1 dari interval ini dan bernilai 0 untuk tau yang lainnya. Sehingga kalau kita gambarkan itu dia ada nilai 1 apabila dari taunya 0 sampai 1. Kurang dari ya maksud saya. Ini 0, ini 1. Berarti kan begini. Ya, nih, yang lain 0. Yang bernilai 1 hanya mulai dari lebih besar 0 sampai kurang dari 1. Gambarnya jadinya begini. Mohon maaf buruk. Gini ya, ini adalah gambar dari X tau. Kemudian HT min tau sekarang. Pertama-tama kita tentukan dulu H taunya. H taunya diperoleh dari soal. Soalnya adalah begitu. Berarti kita ngikut. Tinggal ganti T-nya dengan tau. Ini T ya, berarti ini tau lainnya. Nah, ini kita gambar. Bernilai 1 apabila taunya lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Berarti intervalnya kan mulai dari sini sampai sini. Ini tau, nilainya 1, ini adalah H
kita sudah punya X tau H tau. Langkah yang pertama tadi kan setelah kita peroleh H tau, kita balikkan H tau. H tau dibalikkan agar memperoleh H min tau. Kan kita akan mencari H T min tau. Berarti kalau ini dibalikkan waktunya, apa yang berada di kanan akan berpindah ke kiri. Gampangannya begitu. Berarti yang awalnya bernilai 1 ketika 1 sampai 2, maka akan berubah begini, min 2 sampai 1. Ini nilainya tetap tapi waktunya yang berbalik. Gini ya. Ini 0 semua. Ini tau, ini H min tau. Kemudian habis itu digeser. Nah, saat pergeseran itu ada 2 buah kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika pergeserannya nanti dipercepat. Kan pergeseran waktu itu ada dipercepat, ada diperlambat. Kalau dipercepat berarti dia semakin ke kiri. Kalau diperlambat berarti dia semakin ke kanan. Nah, bisa jadi ketika digeser nanti dia akan ke sana atau ke sana. Berarti gambaran umum dari pergeseran H T min tau tadi itu bisa kita gambarkan seperti ini. Bisa jadi dia berada di sini, jadi lebih ke kiri lagi karena dipercepat. Ini berarti T min 2 T min 1 karena kan digeser sejauh T. Nah, T-nya itu membuat dia bergeser ke kiri. Berarti yang awalnya min 2 sampai min 1 akan berubah menjadi T min 2 sampai T min 1. Ini tetap tau. Ini adalah H T min tau untuk T min 2 yang lebih besar dari 0. Jadi gitu ya. Jadi kalau T min 2 nya lebih besar dari 0. Maaf bukan gitu maksud saya. Kalau T min 1 nya kurang dari 0, ini salah. Maksud saya T min 1 kan batasnya jadi sebagai ilustrasi ini saya punya, anggaplah ini persis ya menempati sinyal ini. Kalau ini kita geser ke kiri, semakin ke kiri, berarti kan kalau T min 1 nya jatuhnya ke nilai yang negatif, berarti kan dia semakin ke kiri. Ini maksud saya demikian. Berarti T min 1 kurang dari 0, atau bisa kita sebut T nya kurang dari 1. Kemudian gambaran yang lainnya adalah apabila nih, anggap lurus ya, mencong, anggap lurus. Nah, misalkan ini digeser ke kanan, digeser ke kanan itu kan bisa jadi di sini dan seterusnya. Secara gampang, secara kasar, kalau misalkan ada di sumbu yang positif di sini, berarti kan nantinya kita peroleh, anggap lurus ya, lagi-lagi maaf mencong, nilainya 1 apabila T min 2 nya lebih besar dari 1. Ini adalah H T min tau untuk T, ini untuk ya maksud saya, untuk T min 1 lebih besar dari 0. Yang saya maksud yang ini, lagi-lagi kebalik. T min 2 lebih besar dari 0, berarti T lebih besar dari 2. Itu ya. Jadi ada, secara kasar itu ada 2 kemungkinan ini. Tapi sebenarnya kalau kita perinci satu persatu, nanti
nanti akan kita temui interval-interval yang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pergeseran yang lebih spesifik, akan kita cari rumus dari HT min tau. HT min tau tadi kan kita peroleh dari menggeser rumus membalik kemudian menggeser ya. Jadi H tau adalah 1 dari sini bla bla bla. Nah, karena kita ganti taunya menjadi T min tau, maka ini juga ikut batasnya. Ini saya hitungannya rinci, berarti 1 apabila taunya ini kita ganti dengan T min tau. Ini mungkin hitungannya saya detail, jadinya pelan-pelan gitu ya, agar lebih paham. Untuk yang belum paham, untuk yang sudah paham sabar ya. T min tau ini adalah T lainnya. Gitu. Kemudian ininya sebentar. Ini berarti kalau kita fokusnya ke tau, berarti taunya itu agar kita tetap punya nilai tau, berarti kan T-nya mau kita hilangkan. Agar T-nya hilang, berarti kan masing-masing bagian, masing-masing ruas itu kita kurangkan dengan T. Jadinya ini yang tetap 1, berarti ini 1 min T, kemudian ini tinggal min tau, kemudian ininya 2 min T, ini 0 untuk tau lainnya. Ini masih berjalan hitungannya. Ini kan negatif ya, negatif agar jadi positif berarti kan kita kalikan dengan min 1, berarti jadilah ininya positif, tandanya dibalik. Nah, karena tandanya dibalik jadinya begini, kemudian ini kita kalikan min 1, berarti min 1 plus T. Ini saya benar-benar pelan-pelan sekali agar bisa diikuti. Kemudian ini juga dikalikan min 2 plus T, ini T lainnya. Kemudian ini kan masih jelek ya kalau seperti ini, bisa kita ubah urutannya itu kan dari yang kecil ke besar, berarti 1 ini min 2 plus T itu kan kurang estetik, lebih enak kan ditulis seperti ini, T min 2 kan sama, kemudian kurang dari tau, kurang dari T min 1, 0 untuk tau yang lainnya. Ini adalah rumus dari HT min tau ya. Ini yang dihasilkan. Grafiknya seperti ini, dua kemungkinan ini secara kasar dengan rumus seperti ini. Nah, sekarang masuk ke langkah 2. Ini baru langkah 1. Langkah kedua itu kita ingin mengalihkan. Jadi segini nih tadi langkah 1. Ini langkah 2. Langkah 2 itu adalah kita mencari X tau HT min tau ya, mengalihkan. Jadi karena tadi kita sudah punya dua kemungkinan ini tadi, mengalihkan antara ini dengan ini. Mengalihkan antara ini dengan ini maksud saya, kemungkinannya adalah apabila T-nya kurang dari 1, itu kita kalikan ini dengan ini. Apabila T-nya lebih besar dari 2, itu kita kalikan ini dengan ini. X tau dengan HT min tau. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini hanya gambaran kasar. Nantinya akan ada pergeseran yang lebih rinci. Nah, ini di sini saya breakdown satu-satu pergeseran yang lebih rinci. Kita mulai dari pergeseran yang pertama. Pergeseran yang pertama itu sesuai dengan tadi, bahwa
untuk ketika T-nya itu kurang dari 1. Ketika T-nya kurang dari 1, maka letaknya seperti ini kan. Agar lebih jelas akan saya gambar HT min tau dan X tau-nya dalam satu bidang. Jadi kelihatan. Ini tadi T min 2 di sini, T min 1 di sini ya. Hasil pergeserannya. Ini nilainya 1. Ini tau, kita mau nyari Y tau. Kemudian ini tadi adalah HT min tau. X tau-nya tadi adalah dari 0 sampai 1. Berarti saya pakai warna yang lain agar kelihatan. Ini X tau mulai 0 sampai 1 ya. Ini kan berarti kan begini toh. Berarti antara X tau dengan HT min tau itu tidak terjadi tumpang tindih atau tidak ada yang overlap kan, agar suatu sinyal bisa dioperasikan dengan sinyal yang lain itu kan harus terjadi dikalikan ya. Ini dalam arti khusus dalam operasi perkalian ini kan dikalikan. Perkalian antar dua sinyal itu hanya bisa dilakukan apabila kedua sinyal ini ada overlapnya. Nah ini kan yang satu di sini, yang satu di sini, tidak terjadi overlap, tidak overlap, sehingga yang begini pasti nilai YT-nya adalah 0 karena tidak terjadi overlap. Nah sekarang kita cari interval yang lain. Ini tadi kan yang T kurang dari 1. Sekarang kita cari interval yang lain. Bagaimana untuk T yang lebih besar dari 1? Ini saya tulis begini karena nanti pasti ada batas yang kanannya. Untuk T lebih besar dari 1, coba kita kembali ke H min tau tadi. Untuk T lebih besar dari 1 berarti kan T-nya itu digeser lebih dari 1, berarti kan bisa jadi dia seperti ini ya, bisa jadi seperti ini. Untuk T misalkan lebih besar dari 1 kan berarti T min 1 kalau T-nya lebih besar dari 1 kan dia nanti jatuhnya misalkan ambillah T sama dengan 1,5, berarti 1,5 nanti jatuhnya dia di setengah ya. Jadinya gambarnya seperti ini. Ini gambaran singkat saja. Gini ya. Berarti yang awalnya dari min 2 sampai min 1 akan bergeser dari situ ke sini. T min 2, T min 1. T min 2-nya berada di sumbu negatif, T min 1-nya berada di sumbu yang positif dengan nilai 1. Ini adalah grafik dari YT. Kemudian nah kita tahu bahwa X tau-nya itu di sini 0 sampai 1. 0 sampai 1 berarti overlap di 0 sampai T min 1. Jadi saling tumpang tindih di situ. Nah, overlap di 0 sampai dengan min T sampai T min 1. Nah, ini berlaku apabila T-nya kurang dari 2. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau lebih besar dari 2 pasti kalau T min 1-nya lebih besar dari 2, ambillah 2,5. 2,5 kurangi 1 berarti kan 1,5. Maka jatuhnya yang batas kanan akan sampai di 1,5. 1,5 itu sudah melampaui 1. Nanti sudah beda lagi. Nah, inilah kenapa diperinci seperti ini. Nah, dari sini bisa kita cari YT-nya adalah integral
Awalnya kan tadi begini, min tak hingga sampai tak hingga X tau H T min tau D tau. Nah, karena kita sudah tahu secara spesifik untuk T dari 1 sampai 2 ini, maka bisa kita cari untuk 1 sampai 2 ini YT-nya itu didefinisikan oleh overlapnya tadi 0 sampai T min 1 dengan X taunya tadi 1 ya, X taunya nilainya 1, H T min taunya nilainya juga 1. Kalau ada yang bingung 1 dari mana, ini loh nilai dari sinyalnya tadi, ini kan 1. Nah, 1 kali 1 adalah 1, integral dari 1 dt d tau, berarti kan kembali ke bentuk variabelnya ya. Kalau lupa tentang pengintegralan, dibuka lagi bukunya. Kemudian ininya batas bawahnya 0 sampai T min 1. Ini kita substitusikan, berarti T min 1 dikurangi 0. T min 1 dikurangi 0 adalah T min 1. Ini untuk yang interval yang diantara 1 sampai 2. Sekarang untuk yang T lebih besar dari 2 bagaimana? Nah, kalau lebih besar dari 2, Y taunya bisa kita cari pakai ini, kembali ke gambar ini tadi. Kalau lebih besar dari 2 otomatis kan tadi ya, ambillah 2,5 misalkan, lebih besar dari 2 kan ambillah 2,5. 2,5 kurangi 1 berarti kan 1,5. Berarti pojok yang di sini batas kanannya jatuhnya ke 1,5, berarti begini. Ini misalkan di sini 1, di sini 2, di sini 1. Maaf bukan. Ini ya kan pojok kanannya, batas kanannya. Berarti ini 1,5, di sini setengah. Nah, ini adalah kemungkinan yang selanjutnya. Nah, ini kita gambar. Gimana tadi? Ini adalah T min 2, ini T min 1. Gambarnya begini ya. Terus ininya 0 sampai 1. Ini yang hijau ini tadi adalah X tau. Sedangkan yang coklat ini HT min tau. Nah, ini kan overlap di antara T min 2 sampai 1. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mencari YT-nya. YT-nya berarti mulai T min 2 sampai 1, dimana XT-nya 1, HT min taunya juga 1, D tau. Nah, dengan cara yang sama, integral dari 1, D tau adalah tau, batasnya kita masukkan. Kalau batasnya kita masukkan berarti kan gimana nih? Batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawahnya T min 2. Berarti 1 min T plus 2 sama dengan, berarti ini kan 1 tambah 2, 3 min T. Ini adalah interval yang ketiga. Oh ya, ini ada batas atasnya. Batas atasnya ini hanya berlaku apabila, coba perhatikan ini, apabila T min 2 nya ini bergeser lebih dari angka 1, nanti kan tidak terjadi overlap ya, tidak terjadi overlap. Nah, ini kalau mau lebih jelas, ini kan berarti kalau ini jalan ke sini, bergeser ke kanan begini, kalau sudah melebihi dari angka 1 kan dia sudah tidak terjadi overlap. Berarti overlap ini hanya terjadi apabila T min 2 nya berlaku jika T min 2 nya kurang dari 1, ya toh? Berarti T nya itu
Kalau min 2-nya saya pindah ruas berarti kan T kurang dari 3. Berarti hal ini hanya berlaku apabila T-nya itu kurang dari 3. Berarti interval keberlakuan ini hanya berlaku apabila T-nya di antara 2 dan 3. Nah, selanjutnya berarti apabila T-nya lebih besar dari 3. Nah, tadi kan sudah ada ilustrasinya ya. Kalau T-nya lebih besar dari 3, otomatis dia tidak terjadi overlap. Kalau kita gambarkan ininya dulu, xt-nya dulu, x tau maksud saya. X tau-nya di 0 sampai 1. Ini y tau. Kalau lebih besar dari 3, maka T-2-nya itu akan lebih besar dari 1, sehingga tidak terjadi overlap. Kalau tidak terjadi overlap, berarti hasil perkalian antara dua sinyal ini adalah 0. Tuh ya. Ini adalah potongan-potongannya. Dari sini, dari potongan-potongan yang kita kerjakan tadi, per interval tadi bisa kita satukan. Disatukan dengan cara menuliskannya menjadi satu begini, YT sama dengan, nah gini ya. Kita tadi punya beberapa interval untuk T-1 T kurang dari 1 begini. Berarti kita tulis dulu yang ada nilainya T-1 dan 3-2. T-1, 3-T. T-1 ini adalah nilai dari T apabila dia berada di antara 1 dan 2. 3-T itu untuk nilai T di antara 2 dan 3. Kemudian yang lain itu 0 untuk T lainnya. Nah, ini adalah rumus dari hasil integral konvolusi. Nah, untuk gambar dari grafik ini bersambung ke video yang bagian kedua ya.